Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Amin. Akhirnya setelah 7 hari nggak upload video, hari ini aku bisa upload video lagi. Kita ketemu lagi ya di video budgeting di bulan Agustus. Nggak kerasa ya, kayaknya baru kemarin aku tuh upload video budgeting yang bulan Juli, sekarang udah upload lagi aja di bulan Agustus. Gimana nih bunda-bunda teman-teman, budgetingnya masih terus dilaksanain atau enggak di rumah? Masih semangat atau enggak ngatur budgeting keuangan rumah tangganya? Walaupun sering boncos, sering minus, tapi nggak apa-apa ya, tetap harus budgeting, karena di budgeting aja kita masih bisa boncos, apalagi kalau kita nggak buat budgeting ya teman-teman, itu akan lebih parah lagi minusnya. Pokoknya nggak akan ada ruginya deh kita ngatur keuangan seperti ini, malah banyak untungnya. Itu sih yang aku rasain selama ini. Openingnya dibuka dari antar anak sekolah ngaji. Alhamdulillah sekarang Alita udah punya kegiatan baru, udah mulai masuk sekolah ngaji gitu ya. Itu aku sempat antar ngaji karena aku udah pulang jualan lebih cepat. Jam 1 udah sampai di rumah, karena biasanya Alita diantar ngaji sama neneknya ya, sama ibu aku, karena kan aku baru pulang jualan itu sekitar jam setengah 4, sedangkan ngajinya itu jam 3 sore. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut buat budgeting untuk di bulan Agustus, kita evaluasi dulu ya untuk sisa anggaran dari bulan Juli kemarin. Untuk sisa anggarannya tuh nggak terlalu banyak, sisa-sisa receh-receh aja, jadi untuk aktualnya nggak aku tulisin semua ya, karena emang sisanya tuh cuman kayak ribuan-ribuan aja. Sebenarnya untuk di bulan Juli itu ada sisa anggaran yang lumayan dari budget diapers anak dan susu, karena kan 1 bulanan kemarin itu untuk stok kebutuhan susu, pampers gitu, aku belinya di Shopee ya teman-teman, dapat potongan harga yang Shopee Live gitu, yang 30.000, jadi lumayan emang hemat budget. Tapi kemarin tuh sisanya sekitar 60 ribuan gitu, aku pakai jajan untuk berdua, jajan sama anak aku. Jadi emang di budget jajan ini kan kemarin aku tetap kasih 100.000 ya, tapi karena ada lebihan ya udah aku pakai dari sisa anggaran susu aja, yang penting nggak ganggu cash flow dari anggaran yang lain gitu ya teman-teman. Jadi bisa, kalau emang ada sisa ya bisa dimanfaatin ke yang lain aja. Jadi walaupun aku ngelakuin budgeting semua anggaran rumah tanggaku, bukan berarti aku yang terlalu pakem banget gitu ya teman-teman, yang bener-bener sampai ngepres anggaran gitu, enggak. Di sini aku tetap mau yang enjoy aja ngejalaninnya, yang penting untuk kayak kewajiban, kebutuhan itu diterpenuhi dulu ya. Sekiranya memang ada sisa anggaran itu bebas-bebas aja sih, mau dimasukin ke sinking funds atau mau dipakai untuk jajan. Jadi jangan sampai karena kita budgeting itu kita juga jadi nggak bisa menikmati hari-hari kita ya teman-teman, yang tadinya kita kepengen jajan, kita tahan-tahan karena demi hemat-hemat. Itu sebenarnya hemat tuh boleh-boleh aja, tapi jangan sampai nantinya kita malah kayak tertekan gitu ya teman-teman. Pokoknya dijalaninnya enjoy aja, jangan dibikin beban banget, karena pada dasarnya budgeting itu kan fungsinya untuk mengatur keuangan ya, lebih ke self control aja. Jadi bisa membedakan mana sih yang harus kita utamakan dan yang tidak kita utamakan dulu. Bukan berarti kita mengajarkan untuk pelit ke diri sendiri, apalagi ke keluarga ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke budgeting di bulan Agustus. Gak banyak yang berubah. Di sini aku nggak tulis ya untuk pendapatan suami dan istri, karena aku dan pak suami itu kita sama-sama pedagang, jadi memang pendapatan kita itu tidak tetap ya. Jadi teman-teman bisa dilihat aja cara mengatur keuangannya. Untuk nominalnya jangan dijadikan patokan ya, karena tentu aja di setiap rumah tangga kebutuhannya itu akan berbeda meskipun penghasilan kita itu sama ya. Belum banyak yang berubah. Di saving itu ada dana darurat, di sini aku skip dulu untuk isi dana daruratnya. Selanjutnya ada dana pendidikan Alita untuk TK, aku masih simpan 1 bulannya itu 250.000, dan untuk dana lebaran di 100.000. Untuk giving ada di sedekah dan orang tua, itu biasanya aku isi setiap hari setiap pulang jualan, jadi aku isi nyicil di setiap hari gitu ya teman-teman. Ada budgeting harian juga yang nggak bisa aku share di YouTube ya teman-teman. Jadi emang kalau untuk share di YouTube ini emang khusus yang budgeting bulanan aja.
Suka ada yang nanya juga kenapa pendapatannya harian kok ngatur budgetingnya bulanan, karena nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak lebih hemat aja kalau aku atur uang bulanan seperti ini. Terus gimana caranya biar bisa ngatur budgeting bulanan padahal pendapatan itu harian ataupun tidak tetap. Teman-teman boleh scroll videonya ke bawah, aku udah pernah share gimana caranya di video pendapatan harian yang sebesar 100.000 ya. Sekarang kita lanjut ada di kewajiban. Yang pertama ada di listrik 400.000, ada wifi 250.000, BPJS 150.000, dan iuran sampah yang agak berubah nih di bulan ini, lumayan agak turun jadi 20.000 karena sebelumnya itu iuran sampah bayarnya 25.000. Setelah selesai ngelis untuk kewajiban, sekarang kita pindah untuk kebutuhan. Biasanya itu kebutuhan itu yang lebih kayak nominal itu bisa berubah ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan aja di setiap bulan-bulannya setelah kita evaluasi. Yang pertama itu ada di belanja bulanan 500.000, belanja mingguan aku seminggunya itu 200.000, jadi totalnya untuk 4 minggu itu ada di 800.000. Ada susu dan popok anak 500.000, galon dan gas 200.000, skincare 300.000, lanjut lagi kuota 200.000, jajan anak 100.000, eating out 300.000, dan lain-lain 100.000. Udah selesai, kita list semua untuk kebutuhan, tabungan, serta kewajiban. Jangan lupa kita untuk buat rangkumannya dari keseluruhan pengeluaran kita di setiap bulan supaya kita juga tahu sebenarnya biaya hidup kita di tiap bulannya itu habis berapa dan kita bisa nabung berapa. Untuk kebutuhan di sini habis sekitar 3 juta rupiah yang sifatnya itu tidak tetap ya teman-teman. Itu bisa kadang lebih kalau di saat lagi over budget, bisa juga kurang di setiap anggaran tiap bulannya kalau misalnya emang ada sisa-sisa walaupun receh. Terus yang kedua tadi ada di kewajiban. Di kewajiban itu habis sebesar 820.000. Yang terakhir ada saving, ada di 350.000. Jadi kalau ditotalkan antara kewajiban, kebutuhan serta saving ada di 4.170.000, kurang 5.000 ya dibandingkan di bulan Juli kemarin, karena kan di sini ada pengurangan anggaran dari iuran sampah yaitu 5.000. Pasti banyak juga yang tanya kenapa untuk savingnya kecil banget sebesar 350.000, karena di sini kan pendapatan aku dan pas suami itu harian, jadi kita lebih besar untuk mengisi tabungan itu setiap hari ya teman-teman, setiap pulang dagang. Setelah uang modal kita pisahkan dan kita tahu laba kita berapa di dalam satu hari, itu langsung aku masukin ke tabungan Sinking Funds ataupun saving challenge aku di setiap harinya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana caranya, teman-teman bisa nonton video aku yang biasanya insya Allah kalau aku lagi nggak malas biasanya itu bakalan tayang di setiap seminggu sekali video saving challenge ibu rumah tangga. Alhamdulillah untuk ngelis semua kewajiban serta kebutuhan sudah selesai. Di sini aku mau pisahin untuk evaluasinya di bulan depan, kira-kira apa aja yang harus dievaluasi, apa aja yang over budget, dan apa aja yang budgetnya tersisa lebih banyak. Karena biasanya di sini aku cuma buat aktualnya aja, nggak buat evaluasinya. Insya Allah di bulan depan harus lebih detail lagi supaya lebih lebih rapih aja untuk mengatur keuangannya. Udah selesai untuk bikin anggarannya. Ini adalah part yang paling aku suka, mengisi uang ke dalam dompet disiplin. Nah ini aku pakai dompet disiplin yang 20 ribuan aja teman-teman. Kalau teman-teman mau beli juga semua alat budgeting yang aku pakai, bisa teman-teman cek aja, linknya ada di bawah ya. Nanti biasanya suka aku sematkan di kolom komentar juga. Di sini ada beberapa yang aku kelola yang tidak menggunakan cash ya. Jadi kalau untuk kayak belanja bulanan, belanja harian itu aku semua menggunakan cash aja. Ada sebagian yang tidak menggunakan cash seperti bayar kuota dan bayar BPJS ya teman-teman. Biasanya itu aku via m-banking aja. Aku ngerasa banyak sekali manfaatnya dengan menggunakan metode mengatur keuangan seperti ini. Salah satunya itu yang paling banget aku rasain yaitu ya self control ya teman-teman. Self control seperti apa yang udah aku rasain sekarang? Salah satu contoh kecilnya itu misalnya aku lagi kepengen banget beli baju. Sebenarnya aku tuh nggak punya anggaran untuk beli baju itu, tapi aku ngeliat ada anggaran di susu anak, di belanja bulanan itu anggarannya masih banyak. Tapi itu aku nggak akan ambil uang dana tersebut ya, karena aku tahu
Uang itu ya untuk kebutuhan belanja bulanan, untuk susu anak, jadi nggak akan aku ambil untuk kebutuhan pribadi seperti untuk beli baju. Nah, untuk keuntungannya apa? Jadi aku harus nabung dulu. Jadi sekarang itu kalau aku pengen sesuatu ya aku harus nabung dulu baru aku beli barang tersebut. Nah, aku ngerasainnya keuntungan self control aku ya di situ ya teman-teman. Lebih ke sabar aja, kayak ngelatih juga untuk aku kayak kalau belum waktunya ya aku jangan beli dulu ya, nabung dulu baru beli gitu. Secara nggak langsung ngebentuk habit baru juga ya buat kita gemar menabung. Beda halnya lagi kalau uangnya dijadikan satu di dalam satu rekening, itu kita akan ngerasa kita selalu banyak uang, padahal di dalam uang rekening itu udah banyak banget yang harus kita bayar ya teman-teman. Tapi kalau uangnya udah kita pisah-pisah seperti ini di dalam dompet disiplin, kita udah nggak akan pakai lagi uang yang nggak seharusnya kita pakai. Jadi untuk teman-teman jangan pernah bilang nggak bisa mengatur uang, nggak bisa nabung. Kita semua bisa teman-teman. Yang penting ada niat buat mencoba dan belajar ya. Sekarang banyak banget ilmu gratis di YouTube. Teman-teman bisa praktekin caranya. Jangan ngeliat nominal di dalam video tersebut, tapi lihat gimana caranya dalam mengatur keuangan dan jadikan motivasi kalau kita juga bisa memperbaiki keuangan rumah tangga kita supaya lebih baik. Karena tujuan budgeting itu sendiri adalah nge-manage keuangan ya teman-teman. Jadi gimana nantinya kalau keuangan kita itu nggak kita atur dengan sebaik mungkin, gimana masa tua nanti kita jangan sampai merepotkan anak-anak kita ya teman-teman. Maka dari itu kita harus persiapkan dari sekarang, karena sebenarnya semua itu memang perlu direncanakan ya teman-teman. Dan yang aku rasain setelah aku ngelakuin budgeting itu, hidup aku tuh kayak lebih terarah dan lebih tertata aja. Yang lebih tepatnya itu lebih punya tujuan hidup apa sih yang sekarang lagi aku pengen capai. Ada target dalam hidup ya teman-teman, jadi kayak ada terpacu dan ada semangat baru dalam mencari rezeki. Apalagi untuk bunda-bunda yang bantu pak suami juga untuk membantu perekonomian keluarga, semoga tetap makin semangat ya, makin ditambah lagi semangatnya karena kita punya tujuan yang pengen kita capai. Pokoknya semangat. Nah, ini adalah salah satu saving challenge aku, yaitu saving challenge kalender dan tabungan target 2 bulan yang 2 juta itu ya teman-teman. Di sini nggak pernah aku share di video budgeting karena biasanya aku share-nya di video saving challenge ibu rumah tangga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar tahu updatean cara aku menabung dengan penghasilan harian ya. Aktifin loncengnya dan follow aku di Instagram ya. Biasanya aku juga lebih aktif di Instagram daripada di YouTube. Segini aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Pokoknya ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya. Jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum, bye.